Siapapun yang menanti-nantikan Tuhan, mereka mendapatkan kekuatan baru. Tapi yang kedua, mereka nggak mungkin turun, Pak, Ibu. Kerjakan secara konsisten. Nanti saudara lihat bahwa hal-hal ilahi Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita akan menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan dari Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang tambah lama tambah naik. Kita akan menjadi orang-orang yang tidak lesu. Dan yang terakhir, kita akan menjadi orang-orang yang tidak lelah menghadapi proses hidup. Amin. Dapat di mana, Pak, Ibu? Orang yang berlari dan tidak lesu. Karena itu kan realitanya. Kamu lari, kamu lesu. Itu jelas. Tetapi bukankah ini adalah kebenaran dalam kerajaan Allah yang Tuhan mau supaya saudara dan saya paham, sehingga dalam perjalanan keseharian kita menghidupi apa yang Tuhan ajar. Contoh, berlari tapi nggak lesu. Itu ilahi. Shalom Bapak Ibu, selamat datang di sesi pengajaran kali ini. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk kita buka bersama-sama dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Yesaya pasal 40 ayat 31. Alkitab bilang ini Bapak Ibu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah begini, ada hal penting yang saudara dan saya perlu memutuskan untuk mengerjakannya dalam keseharian kita. Sebab hal penting ini kalau saudara dan saya mengerjakannya, maka faedah yang hebat itu akan terjadi untuk kehidupan saudara dan saya. Pertanyaannya sekarang adalah hal apakah yang saudara dan saya perlu kerjakan dalam keseharian kita? Begini Pak, Ibu. Di ayat 31, penulis bilang, menanti-nantikan Tuhan. Itu adalah tindakan inti yang harusnya kita berani putuskan dalam keseharian kita. Sekarang mari kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan menanti-nantikan Tuhan. Kata menanti-nanti di situ Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Ibrani menggunakan kata kawa. Kawa itu arti yang pertama adalah mengikatkan diri bersama dengan Tuhan dalam sebuah hubungan. Jadi kalau ada hal inti yang saudara dan saya harus putuskan mengerjakannya dalam keseharian kita, maka ini yang Alkitab ajar. Ikatkan diri bersama dengan Tuhan dalam sebuah hubungan. Nah, pengertian yang kedua adalah mencari Tuhan, menunggu Tuhan, dan berharap kepada Tuhan. Jadi Alkitab lagi ajar bahwa saudara dan saya, mari saya ulang, perlu memutuskan untuk ikat diri bersama Tuhan dalam sebuah hubungan, tapi saudara dan saya pun harus memutuskan untuk tiap hari mencari Tuhan, menunggu Tuhan, dan berharap kepada Tuhan. Sebab ternyata Alkitab bilang, saya ulang, waktu saudara dan saya mengerjakan hal-hal ini, hal-hal inilah yang akan mempertemukan saudara dan saya dengan hal-hal hebat dalam keseharian. Sebelum kita masuk untuk membahas lebih jauh, mari saya undang saudara untuk buka dengan saya dalam Yohanes pasal 15, saya baca ayat yang kelima, Bapak Ibu. Yohanes pasal 15, ayat yang kelima, Alkitab bilang ini, akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau di Yohanes 15 ayat 5, Alkitab bilang, saudara dan saya harus tinggal dalam Tuhan. Tuhan tinggal dalam kita, supaya kita berbuah. Lalu Alkitab bilang, kalau saudara dan saya tidak tinggal di dalam Tuhan, maka hal yang kemudian akan terjadi adalah, saudara dan saya tidak mungkin dapat berbuat apa-apa. Nah, mari kita soroti dulu kata penting pada ayat yang kelima, kata tinggal. Kata tinggal di situ kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata meno. Apakah meno? Meno punya arti adalah begini, tinggal dalam sebuah hubungan. Sama dengan pengertian menanti-nantikan yang tadi? Sama. Dua, tinggal dalam sebuah pengharapan. Sama juga dengan pengertian menanti-nantikan Tuhan pada Yesaya pasal 40 ayat 31 tadi. Sama.
Lalu kata tinggal atau meno, pengertian yang lain adalah begini, menunggu. Pengertian yang lain adalah bertahan. Berarti ini yang Alkitab berupaya kasih tahu buat kita dalam perjanjian baru, bahwa waktu saudara dan saya memiliki atau tinggal di dalam hubungan dengan Tuhan, berikutnya, saudara dan saya tetap bertahan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Lalu, saudara dan saya tetap tinggal dalam pengharapan kepada Tuhan. Saudara dan saya tetap berani menunggu Tuhan. Maka yang terjadi tetap sama tuh. Yohanes 15 ayat 5 Alkitab bilang bahwa begini, kalau itu yang kita kerjakan, maka saudara dan saya akan dapat melakukan apa saja. Tetapi waktu saudara dan saya ada di luar Tuhan, di luar hubungan dengan Tuhan, maka yang akan terjadi adalah kita nggak akan pernah mampu untuk mengerjakan apa saja dalam hidup. Makanya tadi kenapa Yesaya berkata bahwa begini, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan beragam faedah dalam kehidupan mereka. Nah, mari saya jelaskan dulu kepada Bapak Ibu, faedah apa saja akan kita terima, supaya pada akhirnya kita bisa melihat bahwa iya betul. Yohanes 15 ayat 5 bilang, kalau saudara dan saya nggak tinggal dalam Tuhan, nggak menanti-nantikan Tuhan, maka kita nggak akan pernah bisa berbuah, atau bahkan bisa menghasilkan apa saja dalam kehidupan. Nah, mari kita lihat, Alkitab jelas bilang di Yesaya pasal 40 ayat 31 bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan begini, mendapat kekuatan baru. Sebelum saya bahas kata kekuatan, mari kita telisik dulu kata Tuhan. Kata Tuhan di situ itu menggunakan kata Ibrani YHWH. Apakah YHWH? YHWH itu artinya adalah begini, Tuhan yang eksis untuk menemani kita sampai kepada kekekalan. Berarti Alkitab sudah bilang bahwa realita tentang Tuhan yang kita sembah adalah pribadi yang akan selalu hadir dalam kehidupan saudara dan saya untuk menemani kita, bukan hanya di masa lampau, bukan hanya sekarang, tetapi dia akan hadir menemani kita sampai kepada kekekalan. Nah, yang kedua, apakah YHWH? YHWH punya pengertian yang kedua adalah begini, satu-satunya Tuhan yang benar. Berarti kalau dia adalah satu-satunya Tuhan yang benar, saudara dan saya tidak sedang salah menyembah pribadi. Amin. Tidak sedang salah menyembah Tuhan. Karena dia adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Lalu yang berikutnya, karena dia adalah satu-satunya Tuhan yang benar, berarti kan begini, firman-Nya atau perkataannya adalah sebuah kebenaran, janjinya adalah sebuah kebenaran, tuntunannya, arahannya, nasihatnya adalah sebuah kebenaran. Nah, bagaimana saudara dan saya bisa menemukan Tuhan punya janji, tuntunan, arahan, and so. Kecuali begini, kita masuk dalam hubungan yang mendalam dengan Tuhan melalui perenungan akan firman-Nya, supaya pada akhirnya saudara dan saya akan mulai terbiasa dalam keseharian kita melihat kualitas benar yang berkaitan dengan Tuhan itu sendiri. Mengapa? Sebab Dia adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Nah, pengertian yang ketiga dari YHWH itu adalah begini, Tuhan yang memiliki empati dan berkomitmen untuk menyelesaikan apa saja yang saudara dan saya nggak bisa selesaikan. Makanya kan tadi Yohanes bilang, kalau kamu tidak tinggal di dalam Tuhan, kamu nggak bisa bikin apa-apa. Lalu Yesaya bilang, orang perlu menanti-nantikan Tuhan. So, kalau orang tidak menanti-nantikan Tuhan, tidak ada faedah apapun dalam kehidupan mereka. Saudara bayangkan, waktu saudara dan saya punya hubungan dengan Tuhan, penguasa alam semesta, pribadi satu-satunya yang benar, pribadi yang berempati terhadap pikiran kita, perasaan di dalam kita, proses hidupnya kita, tekanan-tekanan atau beban yang sedang kita pikul, yang kemudian berkomitmen untuk menyelesaikan apa saja yang kita nggak bisa selesaikan. Bayangkan, kalau Tuhan yang ini berpihak dalam kehidupan saudara dan saya, bukankah hal-hal yang kita nggak bisa selesaikan, itu pasti terselesaikan? Amin. Nah, itulah sebabnya mengapa ini yang saudara dan saya perlu menjadikan sebagai prioritas. Tuhan, firman-Nya, harus saya kejar, harus saya cari, saya harus menunggu Dia, saya harus berharap kepada Dia. Supaya, Yesaya 40 ayat 31 bilang, yang pertama, saudara dan saya mendapatkan kekuatan baru. Tanpa Tuhan, tanpa firman-Nya, tanpa kemahakuasaannya,
tanpa kemampuannya untuk menyelesaikan apa saja yang kita tidak bisa selesaikan, Bapak Ibu, maka begini, saudara dan saya tidak akan pernah punya kekuatan untuk bertahan sampai kepada akhir dari sebuah proses. Nah, mari kita lihat dulu pengertian dari kata kekuatan. Kata kekuatan di situ, kalau dalam bahasa Ibrani, menggunakan kata kowah. Kowah itu artinya adalah begini, kekuatan dari Tuhan. Bapak Ibu semua kita tahu, kita terbatas dalam banyak hal. Terbatas dalam pengetahuan, terbatas dalam pengalaman, terbatas dalam kepemilikan, terbatas dalam kekuatan. Sejatinya dalam hidup tiap-tiap hari, banyak orang memang berhadapan dengan beban yang sangat berat. Dalam perhitungan manusia, tidak banyak orang yang bisa bertahan dengan kaki tegak, kepala tegak sampai akhir waktu menghadapi proses berat dan menjadi kuat dan menang sampai proses akhir, sampai kepada tujuan terakhir. Cuman begini, Alkitab menjanjikan bahwa kalau saudara dan saya memutuskan untuk menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita, atau Yohanes bilang tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memberikan Dia punya kekuatan kepada saudara dan saya. Sehingga pada akhirnya saudara dan saya akan punya kekuatan yang terus-menerus terinjek oleh Tuhan kepada kita, sehingga dari awal kita berjalan, kalau toh kita tertatih, Tuhan akan memberikan kekuatannya kepada kita, sampai pada akhirnya saudara dan saya bisa mencapai garis akhir kemenangan, mencapai tujuan dalam kehidupan kita. Nah, berikutnya yang kedua, apakah kekuatan? Kekuatan atau kowah itu artinya adalah begini, kapasitas untuk tahan banting. Berarti kan Alkitab lagi bilang, Pak, Ibu, kalau saudara dan saya nggak punya hubungan dengan Tuhan, kita nggak tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya, kita nggak mencari Tuhan sungguh-sungguh, kita nggak menunggu Tuhan berbicara dan memberikan tuntunan kepada kita nggak latih diri kita untuk berharap kepada Tuhan, Alkitab bilang ini, saudara dan saya tidak akan menerima kapasitas untuk menjadi orang-orang yang tahan banting dalam kehidupan. Tahukah saudara bahwa ketika saudara dan saya ditemukan tahan banting karena telah melampaui beragam proses kehidupan dan tetap keluar sebagai orang-orang menang, ternyata itu tidak terjadi karena kita yang hebat. Sebab Yesaya bilang ini, tentu saja karena Tuhan memberikan kekuatannya kepada saudara dan saya. 1, 2. Tentu saja karena Tuhan memberikan kapasitas kepada saudara dan saya, sehingga pada akhirnya kita akan dikenal sebagai pribadi-pribadi yang tahan banting dalam kehidupan. Mau diperhadapkan pada proses apa aja, kita akan tetap tahan banting menghadapinya. Menangis iya, tapi kita nggak cengeng. Sesak di dada iya, tapi kita nggak hilang harap kepada Tuhan. Kita mengalami tekanan hebat, kita capek menghadapi kehidupan, tapi ini yang Alkitab bilang, kalau saudara dan saya menanti-nantikan Tuhan atau tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan selain Dia memberikan kekuatannya kepada kita, Dia juga akan memberikan kepada saudara dan saya kapasitas, Pak, Ibu, kapasitas untuk bisa jadi pribadi-pribadi yang tahan banting. Amin. Yang tidak menyerah dalam kasus kehidupan, yang tidak lari dari masalah, yang tadi saya sudah bilang, yang cengeng tentang hidup. Bukan itu mainannya kita. Semua orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan berdiri dengan kepala tegak dan kaki kuat untuk menghadapi apa saja, karena ternyata di dalam penantian kita kepada Tuhan, ternyata Dia memberikan kepada saudara dan saya kapasitas. Nah, begini, kita tahu bersama bahwa kapasitas itu bisa mengalami perentangan, Pak, Ibu, stretch capacity. Jadi artinya perentangan kapasitas kita itu tambah lama pasti akan tambah besar ketika saudara dan saya menemukan Tuhan di dalam firman. Ketika Tuhan berbicara banyak hal buat saudara dan saya dari firman-Nya. Ketika saudara dan saya berpegang, berharap penuh kepada Tuhan punya perkataan, kepada Tuhan punya janji, dan mempercayai betul kemahakuasaan Tuhan dalam kehidupan kita, maka yang akan terjadi adalah saudara dan saya akan mengalami stretching kapasitas, dan juga kapasitas yang tambah lama akan tambah diperbesar. Berarti kan begini, hari ini kita bisa pikul 1 kilo.
Waktu kita menanti-nantikan Tuhan, Dia kasih kekuatan buat kita, sehingga kita tahan banting, pikul beban 1 kilo. Nah, rupa-rupanya karena kita udah mulai terlatih pikul beban 1 kilo, untuk merentangkan kita punya kapasitas, stretch kita punya kapasitas, lalu kemudian begini, memperbesar kapasitas di dalam diri kita, maka beban yang 1 kilo ditambah lagi sedikit, 2 kilo misalnya. Latih saudara dan saya punya begini, ketahanan untuk menghadapi apa saja. Makanya kenapa ya saya bilang kamu harus menanti-nantikan Tuhan, supaya kamu akan memiliki kapasitas yang jelas. Tambah lama akan diperbesar untuk membuat kamu tahan banting, diterpa oleh apa aja bisa. Amin. Nah, kekuatan di situ kata koah, arti yang berikutnya adalah begini, semangat. Arti yang berikutnya adalah kemampuan. Berarti Alkitab bilang, kalau saudara dan saya memiliki kekuatan dari Tuhan, kalau saudara dan saya memiliki kapasitas untuk tahan banting menghadapi apa aja dalam hidup, yang terjadi adalah sesusah-susahnya proses yang saudara dan saya hadapi, kita akan tetap bersemangat dalam hidup dan kita akan mampu menghadapi proses ini sampai selesai. Amin. Makanya kalau sampai ada orang yang keluarkan kalimat begini, saya udah nggak mampu lagi, saya nyerah aja, saya nggak kuat lagi, saya sudah nggak punya semangat dalam kehidupan. Nah, kita udah tahu masalah akarnya. Masalah akarnya adalah pasti kita nggak menanti-nantikan Tuhan. Sebab ini yang Alkitab ajar. Kalau saudara dan saya menanti-nantikan Tuhan, jelas-jelas Alkitab bilang, saudara dan saya akan memiliki semangat, spirit, sebuah kobaran di dalam kita. Saudara dan saya akan punya kemampuan untuk hadapi apa saja, karena kekuatan Tuhan menyertai kita, karena kapasitas yang terus-menerus di-enlarge sama Tuhan, diperbesar oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang tahan banting. Amin. Nah, menariknya, ya saya bilang, kekuatan baru. Kekuatan masa lampau tidak sama dengan kekuatan hari ini. Kalau kemarin Tuhan telah menolong kita menyelesaikan proses hidup, lalu kita masuk dalam sebuah proses yang baru, maka waktu kita masuk dalam sebuah proses yang baru, kita nggak akan hadapi proses dengan kekuatan sisa, Pak, Ibu. Tidak. Kalau orang jalani proses berat dengan kekuatan sisa, pada satu titik mereka akan kolaps. Makanya kenapa Alkitab bilang kekuatan baru. Saudara dan saya kemarin menang. Waktu masuk proses baru kali ini, Dia pun akan memberikan kepada saudara dan saya kekuatan yang baru, sehingga tidak mungkin, Pak, Ibu, tidak mungkin kita akan menyerah di tengah jalan karena kita kehilangan kemampuan untuk bergerak sampai kepada garis finish. Nggak mungkin. Soal kita bilang, siapapun yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan memperoleh kekuatan baru. Amin. Nah, yang kedua, Alkitab bilang, saya baca dari awal ya, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Berikutnya, mereka seumpama Raja Wali, perhatikan kata ini, yang garis bawahi, naik. Siapapun yang menanti-nantikan Tuhan, mereka mendapatkan kekuatan baru. Tapi yang kedua, mereka nggak mungkin turun, Pak, Ibu. Kita nggak mungkin turun. Siapapun yang menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan mereka, jelas Alkitab bilang, mereka akan ada pada kondisi naik. Nah, mari kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan kata naik. Kata naik dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata Allah, A-L-A, Allah. Allah itu artinya adalah begini, maju, pulih, bertumbuh. Bayangkan, Alkitab bilang, waktu saudara dan saya tinggal di dalam hubungan dengan Tuhan, waktu saudara dan saya memutuskan untuk mencari Tuhan, menunggu Tuhan, berharap kepada Tuhan, ternyata ini yang Alkitab bilang, saudara dan saya akan dikenal sebagai orang yang tidak jalan di tempat, Pak, Ibu. Kita akan mengalami progresivitas, kita nggak jalan di tempat, kita juga nggak mundur, kita akan bergerak maju. Bayangkan, masalah datang dan orang bergerak maju, itu kan sebuah cerita hebat, Pak, Ibu. Cerita hebat ini adalah desain Tuhan yang harusnya terjadi untuk hidup saudara dan saya, kalau saudara dan saya berani memutuskan untuk menanti-nantikan Tuhan dalam kesehariannya kita, bergerak maju. Berikutnya, saudara dan saya akan mengalami kondisi pulih dalam hidupnya kita.
pulih di dalam dan pulih di bagian luar. Berikutnya, saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang bertumbuh. Berarti kan Alkitab bilang bahwa waktu begini, proses berganti dan juga musim berganti, harusnya saudara dan saya dikenal sebagai orang-orang yang mengalami pertumbuhan. Kita bukan cuma maju, kita bertumbuh. Kita bukan cuma bertumbuh, kita pulih di dalam. Makanya tadi kan Alkitab bilang bahwa waktu Tuhan kasih kekuatan buat orang, Tuhan akan membuat mereka tahan banting. Hadapi apa saja, berkapasitas untuk bisa tahan banting. Karena Alkitab bilang begini, waktu orang mendapatkan kekuatan dari Tuhan, yang akan terjadi adalah mereka akan bergerak maju, mereka akan pulih di dalam, mereka akan menjadi orang-orang yang bertumbuh. Itu saja tidak. Kata naik atau Allah, pengertian berikutnya adalah begini, unggul. Unggul, Pak, Ibu. Berjalan satu langkah di depan, unggul, menang. Sudah? Berikutnya, naik atau Allah, itu artinya adalah begini, memanjat naik sampai posisi tinggi. Bayangkan tuh, bayangkan. Ada sebuah realita bounce back. Maksudnya, memantul aja. Sebuah keputusan untuk menanti-nantikan Tuhan, pantulannya adalah menghasilkan sebuah posisi di mana saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang unggul, yang terbiasa mendaki, memanjat naik, sampai kepada posisi tinggi. Permainan kita udah bukan permainan bawah, Pak, Ibu, yang ecek-ecek, yang receh. Enggak. Permainan kita adalah permainan yang tambah lama, tambah bertumbuh, naik, dan menempati posisi yang tinggi. Karena kita hebat, bukan loh. Alkitab bilang sederhana saja. Waktu saudara dan saya memutuskan untuk menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupannya kita. Coba lihat. Ternyata begini. Membangun hubungan dengan Tuhan dengan cara merenungkan firman-Nya, lalu kemudian kita tambahi juga dengan berdoa, memuji, menyembah Tuhan, berpuasa, apa saja, you name it. Tapi landasannya haruslah merenungkan firman Allah. Waktu saudara dan saya berani melakukannya, bayangkan tuh, keuntungan-keuntungan hebat Tuhan kerjakan untuk kita. Kita dapat kekuatan baru, berikutnya kita ini akan selalu ada pada posisi naik loh, Pak, Ibu. Amin. Coba. Akhirnya kan kita bisa melihat bahwa memang rancangan Tuhan untuk hidupnya kita tidak pernah rancangan kecelakaan. Rancangannya untuk hidup kita adalah rancangan damai sejahtera yang akan mempertemukan saudara dan saya dengan hari depan yang gilang gemilang. Karena bayangkan tuh, dia sudah bilang dari awal, tunggu saya ya, nanti-nantikan saya ya, cari saya, tinggal dalam saya punya firman. Lalu apalagi tadi? Tunggu saya, cari saya, lalu berharap kepada saya, tinggal di dalam saya. Lalu Yohanes bilang ini, kalau kamu tinggal dalam Tuhan, kamu bisa melakukan apa saja. Kalau kamu tidak tinggal dalam Tuhan, dalam hubungan dengan Dia, dalam perenungan akan firman Allah, kamu nggak akan bisa melakukan apa saja. Apa saja yang kita nggak bisa lakukan. Kalau kita nggak menanti-nantikan Tuhan, itu tuh, kita nggak punya kekuatan untuk bertahan. Saudara dan saya nggak akan menjadi orang-orang yang berkapasitas untuk tahan banting dalam kehidupan. Saudara dan saya akan pesimis, kehilangan semangat untuk hadapi apa saja. Kita akan kehilangan kemampuan. Lalu berikutnya Alkitab bilang, kita tidak akan maju, kita nggak akan pulih di dalam. Saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang tidak bertumbuh, tidak unggul. Kita tidak akan mendaki atau memanjat naik sampai kepada titik tertinggi di atas sana gitu. Makanya sekarang begini, hari ini buatlah keputusan benar untuk saudara secara pribadi dan juga untuk saya secara pribadi. Keputusan benar itu adalah menantikan Tuhan. Pak, Ibu, percayalah, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka tidak akan pernah kekurangan keuntungan dalam kehidupan mereka. Keputusan kita mengerjakan hal inti seperti yang Tuhan ajar dalam kehidupan kita, itu yang membuat hal-hal hebat terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Berikutnya, Alkitab bilang, kembali ke ayat 31, kita bilang, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Lalu mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Dapat di mana, Pak, Ibu, orang yang berlari dan tidak lesu?
Karena itu kan realitanya, kamu lari, kamu lesu, itu jelas. Tapi ini yang Yesaya bilang, semua orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka berlari dan mereka tidak menjadi lesu. Ini kan ada sebuah realita yang paradoks kan? Tetapi bukankah ini adalah kebenaran dalam kerajaan Allah yang Tuhan mau supaya saudara dan saya paham, sehingga dalam perjalanan keseharian kita menghidupi apa yang Tuhan ajar, supaya pada akhirnya kita menikmati hal-hal ilahi dalam hidup kita. Contoh, berlari tapi nggak lesu, itu ilahi. Amin. Nah sekarang mari kita lihat dulu, lesu itu apa? Lesu kalau dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata ini, yaga. Yaga atau lesu, itu artinya adalah ini, exhausted. Ini bukan tired, Pak, Ibu. Ini exhausted. Kalau orang bilang tired, lelah, nah itu hanya sampai pada batasan, udah, memang lelah. Tetapi bukan super lelah. Bukan lelah tingkat dewa gitu istilahnya. Sebab kalau orang sudah mengalami kelelahan tingkat dewa, kata yang paling tepat dipakai dalam bahasa Inggris adalah exhausted. Atau begini, saudara dan saya pasti dalam kesehariannya kita haus. Nah kalau kita haus kita bilang thirsty, ya kan? Tetapi orang-orang yang hausnya udah tingkat dewa itu menggunakan kata exhausted. Jadi coba saudara bayangkan, ini yang Alkitab bilang, kalau saudara dan saya menantikan Tuhan, maka hal yang kemudian akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya adalah, saudara dan saya tidak akan mengalami titik itu tuh, exhausted. Kelelahan tingkat dewa, kehausan tingkat dewa, depresi berkepanjangan, stres berkepanjangan, menguras totalitas dari kita, sehingga kita kehilangan semangat untuk hidup, kita kehilangan harapan untuk hidup. Enggak, Pak, Ibu. Alkitab bilang, kamu lari, kamu tidak exhausted. Kenapa? Kamu menanti-nantikan Tuhan. Saudara dan saya menanti-nantikan Tuhan. Coba, mari kita jujur dulu. Dalam perjalanan kita, semua orang pernah mengalami kelelahan. Lelah waktu berhadapan dengan orang-orang tidak masuk akal di sekeliling kita. Lelah karena kita harus pikul beban berat. Lelah pada waktu kita berhadapan dengan masalah berat dan masalah ini nggak selesai-selesai. Lelah, Pak, Ibu, itu wajar. Tetapi ini yang Alkitab ajar. Waktu saudara ada pada kisah yang tadi baru saja saya sebut, maka saudara dan saya perlu mengambil sebuah keputusan berani untuk menanti-nantikan Tuhan. Sebab Alkitab udah berjanji, siapapun yang menanti-nantikan Tuhan, mereka tidak akan exhausted. Saudara dan saya tidak akan, super lelah sampai nyerah. Super lelah sampai putuskan, lari dari segala sesuatu. Enggak. Kita akan menjadi ulang-ulang. Kita akan menjadi orang-orang yang tahan banting karena kita punya kapasitas. Kita akan menjadi orang-orang yang tetap kuat karena ada kekuatan Tuhan yang bermain dalam kita punya kehidupan. Saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang bergerak maju, pulih, bertumbuh, unggul, naik sampai pada titik yang tertinggi karena kita menantikan Tuhan. Berarti yang akan terjadi adalah saudara dan saya tidak akan pernah mungkin mengalami exhausted dalam kehidupannya kita. Amin. Lelah wajar, tapi kita nggak exhausted karena ada Tuhan yang berpihak, yang menemani kita sampai kepada tujuan kekekalan. Amin. Coba berikutnya, apakah lelah? Sebab kalimat terakhir dari Yesaya pasal 40 ayat 31 adalah mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu, sejatinya semua orang yang berjalan itu pasti lelah. Saya dan suami punya kebiasaan, kami membangun kebiasaan untuk jalan tiap hari. Kecuali kalau saya super lelah atau misalnya saya kurang sehat, maka biasanya saya nggak akan ikut jalan tiap hari bersama-sama dengan suami. Nah, biasanya kita akan berjalan tiap hari itu sekian kilo. Nah, sekalipun itu telah menjadi kebiasaan tiap hari, tapi waktu berjalan sekian kilo, itu tetap lelah loh Pak, Ibu. Pasti lelah. Semua orang yang terbiasa olahraga,
pasti akan tetap lelah. Tapi kan ini Alkitab bilang, berjalan dan tidak lelah. Itu yang tadi saya bilang, ini kan terjadi hal yang paradoks kan. Kalau sampai orang berjalan dalam hidup dan mereka tidak lelah, berarti kan ada hal ilahi yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka. Alasannya simpel aja, karena mereka memutuskan untuk menanti-nantikan Tuhan. Coba, apakah kata lelah? Dalam bahasa Ibrani, kata lelah itu menggunakan kata ya'ab. Ya'ab atau lelah itu artinya adalah begini, lemah, pingsan. Bayangkan tuh. Berarti Alkitab bilang dari awal, siapapun yang menanti-nantikan Tuhan, mereka tidak akan ada pada posisi lemah. Kenapa kita nggak akan ada pada posisi lemah, Pak, Ibu? Jelas-jelas tadi kita udah belajar. Karena Tuhan memberikan kekuatannya buat saudara dan saya. Tidak mungkin kita akan lemah. Kalau kita berdiri sendiri, nggak punya hubungan dengan Tuhan, nggak punya firman Tuhan yang terhadapnya kita berharap, maka wajar kalau saudara dan saya lemah. Tetapi ini yang Alkitab bilang, nantikanlah Tuhan. Sebab hal yang kemudian akan memantul atau hal yang kemudian akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya adalah, saudara dan saya tidak akan ada pada posisi lemah. Sekalipun beban pada pundak kita rasa berat tuh. Proses yang harus kita hadapi dalam kehidupannya kita adalah proses yang cukup kompleks. Kadang-kadang bukan cukup kompleks aja, memang sangat kompleks gitu. Tetapi ini yang Alkitab bilang, siapapun yang menantikan Tuhan, nah mereka nggak lemah kok Pak Ibu. Apalagi pingsan, apalagi kata itu tuh, apalagi exhausted. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kan tadi Alkitab udah bilang, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih semangat buat kita, Tuhan kasih kemampuan buat kita, Tuhan memberikan kepada kita kapasitas yang terus-menerus direntangkan, diperbesar dalam kehidupan kita supaya kita menjadi orang-orang yang tahan banting. Tuhan akan berpihak begitu rupa menemani kita dalam proses hidup sehingga saudara dan saya akan maju, kuat, bertumbuh, pulih, unggul, bermain, menanjak, bermain sampai kepada titik tertinggi. Jadi, kita tidak akan dikenal sebagai orang-orang yang exhausted. Kita juga tidak akan dikenal sebagai orang-orang yang gampang menyerah. Kita tidak akan dikenal sebagai orang-orang lemah yang gampang pingsan dalam proses hidup. Amin. Makanya begini Pak, Ibu. Kembali lagi, keputusan selalu ada pada kita. Kalau saudara dan saya berani memutuskan bahwa, mulai dari hari ini, saya akan train myself, latih diri saya untuk menanti-nantikan Tuhan. Besok, saya akan menanti-nantikan Tuhan. Lusa, saya akan menanti-nantikan Tuhan. Dengan cara yang paling inti adalah renungkan firman Tuhan dalam keseharian. Kerjakan secara konsisten. Nanti saudara lihat bahwa hal-hal ilahi Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita akan menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan dari Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang tambah lama tambah naik. Kita akan menjadi orang-orang yang tidak lesu. Dan yang terakhir, kita akan menjadi orang-orang yang tidak lelah menghadapi proses hidup. Amin. Ini saja yang kita perlu tahu. Bahwa waktu kita menanti-nantikan Tuhan, proses apapun, kita akan bisa menghadapinya. Amin. Baik, saya selesai Bapak Ibu. Mari saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama.